Guys, menurut berita intel yang gue dapet, baterai Poco ini katanya boros loh. Nah, daripada simpang siur beritanya, langsung aja kita buktiin yuk. Cus! Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Duper Cupu. Nah, di video kali ini gue mau menguji ketahanan baterainya si Poco X3 NFC. Seberapa lama sih ini baterai 5160 mAh bisa bertahan? Nah, biar jelas semuanya, tonton sampai habis ya. Oke, video ini gue bagi jadi 3 topik utama ya. Yang pertama itu pas nge-charge-nya, jadi gue bakal nge-charge dari 1 sampai 100% berapa lama. Terus habis itu konsumsi baterai. Di konsumsi baterai ini gue bakal ngelakuin streaming YouTube, tes recording, main game, pokoknya banyak deh. Nah, habis itu yang terakhir gue punya bonus tes buat kalian. Apa itu? Tunggu aja sampai akhir. Terus sebagai penutup, gue bakal kasih kalian lihat SOT-nya itu dapat berapa jam ya. Dan gue juga bakal bikinin tabel rangkuman buat kalian untuk setiap aktivitas yang dilakuin. Dia habis berapa lama dan berapa persen baterainya. Udah cukup kata sambutan dan daftar isinya? Langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Nah, untuk tes pertama kita yaitu chargingnya ya. Jadi gue mulai tes ini dari jam 8.15 pagi dengan posisi 1% ya baterainya. Terus habis itu gue tinggalin sekitar setengah jam dan udah keisi 60%. Wah, lumayan tuh, udah setengah lebih keisinya. Dan habis itu di jam 9.25 udah full lah sampai ke 100%. Dan kira-kira kalau dihitung kurang lebih 70 menit ya bisa sampai ke 100% nih. Dan gak jauh beda sih dari yang diklaim sama Poco, itu sekitar 65 menit bisa full dari 1 ke 100%. Overall, chargeran 33 wattnya ini lumayan oke ya buat penuhin baterai kalian ke 100%. Kurang lebih 1 jam lebih dikit lah. Untuk tes konsumsi baterai yang pertama, kita mulai dengan streaming YouTube nih. Dan gue pakai WiFi ya di sini. Dan kayak biasa, yang gue pasang itu adalah playlist mutakhir YouTuber Cupu. Dijamin kalau kalian nonton ini nggak berasa deh waktu cepat berlalu. Nggak percaya? Tonton sendiri ya. Dan di sini gue mulai dari jam 9.30 dengan baterainya 100% nih. Dan posisinya untuk brightness-nya itu full 100% dan audionya itu kurang lebih di sekitar 80%. Dan 2 jam kemudian pas gue cek baterainya dia udah ada di level 84% ya. Berarti kurang lebih habis sekitar 16% dalam waktu 2 jam. Dan hasil ini kalau gue bandingin sama baterai tes Mi 10 Ultra yang gue lakuin kemarin itu sedikit lebih boros 3% ya. Jadi waktu gue tes kemarin itu untuk Mi 10 Ultranya baterainya itu habis sekitar 13% nih dalam waktu 2 jam juga. Habis kelar streaming, gue langsung matiin wifi-nya dan seterusnya kita langsung pakai data seluler ya. Dan dalam waktu sejam gue diemin itu baterainya habis 1%. Oke sih 1% dalam waktu sejam. Cuman ntar nextnya gue pengen coba buat diemin lebih lama lagi ya. Oke, di tes selanjutnya kita ngelakuin video recording nih. Jadi gue mulai dari sekitar jam 12.30 gue timelapse untuk 4K-nya. Dan baterainya itu tadi di posisi 83% nih. Dan selama 1 jam gue cek, habis itu baterai berkurang jadi 60% ya. Berarti sekitar sejam ini habis baterai 23% untuk recording 4K. Terus habis kelar recording 4K, gue langsung gak pakai lama lanjut recording ke yang 1080p nih. Dan ini posisinya di jam 1.30 dan baterainya itu 60%. Dan selama sejam, dia habis juga ternyata 22% ya. Nggak jauh beda nih kayak recording 4K-nya. Dan sekarang posisi baterai ada di 38% nih. Habis itu, untuk tes idle yang kedua, gue coba lumayan lamaan dikit ya. Jadi ini bisa simulasin misalnya kalian tidur, baterainya habis berapa lama sih. Jadi gue mulai diamin HP ini dari jam setengah 3 sore sampai jam 8 malam. Dan yang bikin gue takjub, dalam waktu 5,5 jam ini, baterainya cuma berkurang 2% loh. Edan, keren. Gue lanjutin langsung habis itu ngegame PUBG dengan settingan Smooth Ultra ya. Itu jam 8 malam gue startnya. Selama gue main kayaknya nggak ada frame drop deh. Kalaupun ada jarang banget sampai gue nggak nyadar sih. Terus
Terus di jam 9 malam gue cek lagi baterainya dan udah berkurang 22% loh. Jadi tadinya itu 36%, sekarang jadi 14% di jam 9 itu. Kayaknya lumayan makan baterai juga ya buat main gamenya. Gimana menurut kalian? Nah, habis kelar ngegame PUBG tadi nih di jam 9, akhirnya gue nyantai-nyantai nih sambil sosmedan. Seperti biasa, gue buka Facebook, Instagram, balesin komen-komen kalian di YouTube, dan browsing-browsing berita di Google. Jadi gue mainin ini sekitar 38 menit dan baterainya berkurang 9% ya. Jadi sekarang baterainya tinggal 5% nih di jam setengah 10-an. Oh ya, sepanjang tes dari tadi pagi sampai sekarang, refresh rate yang 120 Hz-nya itu jalan terus ya. Nah, terakhir lanjut ke bonusnya nih. Wah, kalau denger bonus aja langsung pada melek semua. Nah, jadi masih sisa 5% kan baterainya tadi, gue langsung kepikiran buat ngelakuin tes multi-touch ya. Jadi ada ghost touch nggak sih di Poco X3 NFC ini? Pertama gue pakai aplikasi multi-touch ya, dan pas gue tes, kadang angkanya suka ngaco gitu. Dan feeling gue sih kayaknya aplikasinya ya yang masalah, jadi bukan dari layarnya. Selebihnya kalau gue pakai 6 jari, 8 jari, bahkan 10 jari, aman sih. Habis itu, gue lanjut ke aplikasi RealDrum dan tes ngegambar. Dan sejauh ini yang gue coba nggak ada masalah sama sekali ya. Dan ini hasil kecupuan gue main RealDrum. Untuk tes gambarnya aman sih, jadi lumayan akurat sih ngikutin sesuai dengan arah pergerakan tangan kita. Setelah selesai tes, di jam 9.46 ini baterainya tinggal 3% ya. Dan akhirnya kita sudahi saja baterai tes kita untuk hari ini nih. Dan berikut adalah screen on time-nya. Kalau kalian lihat, SOT-nya itu bisa dapat hampir 6 jam ya. Untuk pemakaian sendiri, peringkat pertama adalah YouTube, dilanjutin sama kamera, lalu PUBG nih. Overall, menurut gua, pemakaian baterainya itu biasa aja ya. Bukan yang paling irit, tapi masih oke lah. Dan jangan lupa nih, selama tes gua full nih, brightness-nya 100%, habis itu audionya 80%, dan 120 Hz-nya itu jalan terus ya dari awal sampai akhir. Plus, langsung pakai cellular data nih setelah streaming YouTube, jadi wifi-nya dimatiin. Terakhir, untuk rekap aktivitasnya, gue udah bikin kalian tabel rangkumannya nih. Silahkan dilihat, dicerna, dan diperhatikan ya. Kalau nggak puas mandanginnya, kalian bisa stop selama mungkin. Jangan stop sekarang, masih muka gue nih. Dah. Oke, kesimpulan dari baterai tes kita kali ini, menurut gua itu untuk Poco X3 NFC-nya itu lebih menguras baterai ya kalau dibandingin sama Mi 10 Ultra-nya yang kemarin gue sempat bikinin baterai tesnya. Padahal Mi 10 Ultra ini baterainya 4500 mAh loh. Coba deh kalian tonton videonya buat tahu detailnya. Terus, apakah artinya HP ini jelek? Terus blacklist aja nggak usah beli? Kalau menurut gua ya, jangan terlalu cepat buat nyimpulin dulu ya, karena bisa jadi sebenarnya dari sisi hardware Poco X3 ini bagus nih. Cuman mungkin dari sisi optimasi softwarenya itu masih kurang aja. Yang mana kalau emang itu kasusnya masih bisa disembuhin kok dengan software-software update nih. Apalagi chipset yang dipakai Poco ini masih terbilang baru ya dengan Snapdragon 732 Gen. Tapi overall, tanpa bandingin dengan Mi 10 Ultra, dengan SOT yang hampir dapat 6 jam ini menurut gue udah lumayan oke ya. Apalagi pas idle-nya itu, 5,5 jam cuma habis 2%. Wah, edan banget sih. Terus perlu diingat, di tes baterai ini gue ngelakuin hal-hal ekstrim ya buat menguras baterainya nih. Kalau kalian pemakaian normal biasa, gue yakin kok bisa dapat 1 harian lebih nih. Jadi tenang aja. Oke, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian, jadi bahan pertimbangan buat yang mau beli HP ini nih saat rilis di Indonesia nanti. Jadi gimana? Apakah makin yakin atau ragu buat beli HP ini? Komen ya di bawah. Dan oh ya, buat video reviewnya, sabar dulu ya nanti nih karena masih ada beberapa tes yang mau gue lakukan di HP ini. Jadi nanti setelah semua kelar, gue bakal lakuin final review buat HP ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nungguin HP ini juga rilis di Indonesia. Yaudah, yang paling penting, subscribe channelnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Habis kelar
Terus habis kelar recording 4K, gue langsung gak pakai lama lanjut recording ke yang 1080p nih.